Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Zahra dari kelas C dengan NIM D1A019083. Kali ini saya akan membuat video tentang alat agroklimatologi, yang mana alat untuk pengukur kelembapan udara, evaporasi, dan evapotranspirasi. Tugas praktikum agroklimatologi: alat pengukur kelembapan udara, evaporasi, dan evapotranspirasi. Dosen pengampu, Ibu Dr. Insinyur Made Deviani Duaja MS, disusun oleh Aina Zahra, NIM D1A019083. Landasan teori: kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara atau atmosfer. Besarnya tergantung dari masuknya uap air ke dalam atmosfer, karena adanya penguapan dari air yang ada di lautan, danau, sungai, maupun dari air tanah. Di samping itu terjadi pula proses transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan banyaknya air di dalam udara tergantung kepada faktor ketersediaan air, sumber uap, suhu udara, tekanan udara, dan angin. Kelembapan udara ada 3 macam. Yang pertama, kelembapan spesifik. Yang kedua, kelembapan mutlak. Yang ketiga, kelembapan nisbis. Alat pengukur kelembapan udara. Yang pertama yaitu hidrometer. Bagian-bagian dari hidrometer: yang pertama skala dry, yang kedua skala wet, yang ketiga sumbu, yang keempat tabung, dan yang kelima air. Bagian-bagian dari hidrometer: yang pertama yaitu skala dry, bagian utama yang berfungsi untuk mengukur kelembapan udara sekitar. Yang kedua skala wet, yaitu bagian utama kedua yang berguna untuk mengukur suhu udara yang basah, jenuh, ataupun lembab. Yang ketiga sumbu. Sumbu adalah bagian yang berfungsi untuk menghantarkan air ke skala wet. Yang keempat tabung. Tabung adalah yang berguna dalam penampungan air. Yang kelima air. Air ini sangat berguna dalam mengetahui suhu basah yang terdapat pada alat ini. Fungsi dari hidrometer. Hidrometer digunakan untuk mengukur kelembapan udara relatif. Hidrometer terdapat 2 skala. Yang satu menunjukkan kelembapan dan yang satu lagi menunjukkan temperatur. Cara kerja hidrometer: dengan memperhatikan gerak air raksa yang terdapat pada kolom merkuri. Jika terjadi cuaca buruk seperti badai, kolom merkuri terdapat pada tekanan yang rendah. Sebaliknya, jika kolom merkuri tersebut berada dalam tekanan tinggi, maka cuaca berada dalam kondisi normal. Alat yang kedua yaitu spikometer. Bagian utamanya 2 buah termometer air raksa dan pelindung logam mengkilat. Bagian-bagian dari spikometer: 1 kunci pemutar, 2 aspirator, 3 spiring case, 4 termometer, 5 insulasi putih, 6 insulasi hitam, 7 tabung insulasi, 8 tabung pelindung. Fungsi spikometer. Spikometer digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan relatif udara. Cara kerja spikometer: tabung aliran udara dihubungkan dengan tabung saluran udara utama yang memiliki sebuah ventilasi di atasnya. Ventilasi berfungsi untuk membuang udara yang melalui tabung utama dan 2 tabung saluran udara. Udara mengalir pada kedua termometer dengan kecepatan minimum 2 meter per sekon. Untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, alat digantung pada sebuah tiang terbuka. Untuk keperluan sinop, biasanya alat digantung sehingga kedua bola termometer berada pada ketinggian 1,25 sampai 2 meter di atas permukaan tanah. Yang ketiga yaitu hygrograph spikometer. Bagian-bagian dari hygrometer: yang pertama rambut, yang kedua pengungkit atau engsel, yang ketiga skala, dan yang terakhir yaitu jarum penunjuk. Fungsi hygrograph spikometer: digunakan sebagai alat pengukur kelembapan udara. Cara kerja hygrograph spikometer:
Berdasarkan sifat rambut manusia yang telah dibersihkan dari lemaknya, rambut tersebut kemudian akan menjadi panjang jika nilai lembab udara bertambah besar, dan akan menjadi pendek kalau nilai lembab udara berkurang. Jika nilai lembab udara naik, maka rambut-rambut akan memanjang, sehingga pegas mendarat kesempatan untuk menarik tangkai bergerigi ke kiri. Dengan akibat roda bergerigi tambah jarum penunjuk berputar ke kanan untuk menunjukkan nilai lembab udara yang lebih tinggi. Kalau nilai lembab udara berkurang, maka sekelompok rambut manusia yang telah dibersihkan dari lemaknya akan menjadi pendek, sehingga menarik tangkai bergerigi ke kanan. Dengan akibat roda bergerigi tambah jarum petunjuk berputar ke kiri untuk menunjukkan nilai lembab udara yang lebih rendah. Landasan teori evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan air, tanah, dan bentuk permukaan bukan vegetasi lainnya oleh proses fisika. Dua unsur utama untuk berlangsungnya evaporasi adalah energi atau radiasi matahari dan ketersediaan air. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain cahaya matahari, suhu udara, dan kapasitas kadar air dalam udara. Proses evaporasi yang disebutkan tersebut tergantung pada jumlah air yang tersedia. Landasan teori evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah penguapan total baik dari permukaan air, daratan, maupun dari tumbuh-tumbuhan. Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi evapotranspirasi antara lain suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, tekanan udara, sinar matahari, ketinggian lokasi proyek, dan lain sebagainya. Jenis-jenis evapotranspirasi. Yang pertama, evapotranspirasi potensial. Yang kedua, evapotranspirasi aktual. Yang ketiga, evapotranspirasi standar. Dan yang keempat, evapotranspirasi tanaman. Alat pengukur evaporasi dan evapotranspirasi. Pada evaporasi dengan nama panci evaporasi tipe A dan pada evapotranspirasi dengan nama evapotranspirasi panci terbuka. Bagian-bagian panci evaporasi tipe A atau evapotranspirasi panci terbuka. Yang pertama, bak atau panik, yang kedua tangkai berskala, yang ketiga penyangga, yang keempat mur atau ring, yang kelima petunjuk berbentuk pancing, dan yang terakhir yaitu silinder Stywell. Fungsi panci evaporasi tipe A atau evapotranspirasi panci terbuka digunakan untuk mengukur evapotranspirasi. Makin luas permukaan panci, makin representatif atau makin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi pada permukaan danau, waduk, sungai, dan lain-lainnya. Cara kerja panci evaporasi tipe A atau evapotranspirasi panci terbuka. Kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung. Penguapan udara yang terjadi dalam area 1-2 meter. Karena panci evaporasi tipe A atau evapotranspirasi panci terbuka adalah alat yang mengukur kadar penguapan yang terjadi selama 24 jam, maka pengamatan penguapan menggunakan evaporimeter. Khususnya dengan evaporimeter panci terbuka jenis Ignited Statis kelas A PEN dilakukan 1 kali sehari, yaitu pada jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Atau jika pada stasiun klimatologi, yaitu pada jam 7.30, 13.30, dan 17.30 pada waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, maka prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air pada panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah. Prinsip kerjanya yaitu memerlukan perlengkapan. Yang pertama yaitu panci bundaran besar, yang mana terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat. Panci mempunyai garis tengah yaitu 122 cm dan tingginya 25,4 cm. Yang kedua yaitu Hawkgug, yaitu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air di dalam panci. Yang ketiga yaitu Stywell,
yaitu bejana terbuat dari logam kuning yang berbentuk silinder dan mempunyai 3 buah kaki. Yang keempat yaitu termometer air dan termometer maksimum atau minimum. Termometer air merupakan jenis termometer yang biasa dipasang tegak dengan menggunakan klem. Letak bola termometer di bawah permukaan air. Dengan demikian, suhu air dapat diketahui hanya pada waktu dilakukan percobaan. Voltmeter maksimum dan minimum termometer digunakan untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Yang kelima yaitu cup counter anemometer, yaitu alat yang dipasang sebelah selatan dekat pusat panci dengan mangkok-mangkok sedikit lebih tinggi, terutama sekali digunakan untuk mengukur banyaknya angin selama 24 jam. Yang keenam yaitu pondasi atau alas yang digunakan dari kayu atau dicat tahan terhadap cuaca dan rayap. Yang ketujuh yaitu penangkar hujan biasa untuk memperoleh data curah hujan yang digunakan dalam menentukan penguapan pada hari-hari hujan. Penangkaran hujan dipasang lebih 2 meter dari evaporimeter. Yang kedua yaitu evaporimeter jenis pitch. Bagian-bagiannya, yang pertama pipa gelas berskala yang diisi air, yang kedua piring kertas filter, yang ketiga penjepit logam atau klip berbentuk lengkungan seperti lembaran pegas. Fungsi evaporimeter jenis pitch digunakan sebagai pengukur penguapan secara relatif. Maksudnya, alat ini tidak dapat mengukur secara langsung evaporasi ataupun evapotranspirasi yang sesungguhnya terjadi. Cara kerja evaporimeter jenis pitch: pipa gelas yang panjangnya kurang lebih 20 cm dan garis tengahnya kurang lebih 1,5 cm. Pada pipa gelas terdapat skala yang menyatakan volume air dalam sentimeter kubik atau per 10-nya. Ujung bawah pipa gelas terbuka dan ujung atasnya tertutup dan dilengkapi dengan tempat menggantungkan alat tersebut. Piring kertas filter berbentuk bulat. Kertas ini berpori-pori banyak sehingga mudah menyerap air. Kertas filter dipasang pada mulut pipa terbuka. Penjepit logam yang berbentuk lengkungan seperti lembaran per ujung yang melekat di sekeliling pipa dan ujung lainnya berbentuk sama dengan diameter pipa. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.